Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apa. Sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Beberapa bulan terakhir musibah demi musibah silih berganti menimpa kita Indonesia, mulai daripada pandemi COVID-19 yang sampai hari ini sudah memasuki tahun 2021 belum kunjung hilang. Kemudian banjir di beberapa daerah di Indonesia, kemudian musibah jatuhnya pesawat, kemudian musibah longsor, kemudian terakhir kemarin pagi Allah mengambil salah satu da'iyah, salah satu da'i terbaik dan ulama terbaik yang dimiliki oleh Indonesia, hingga musibah-musibah lain yang menimpa setiap personal kita. Musibah pada diri sendiri, pada fisik, pada istri, pada anak, pada pekerjaan, pada karir, pada harta, dan berbagai macam musibah. Maka berkenaan dengan itu, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melihat nilai-nilai tauhid dan nilai-nilai keimanan yang dikandung oleh salah satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat ke-11 surah At-Taghabun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fabi idznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah menimpa daripada musibah, tidaklah menimpa suatu musibah illa biiznillah, melainkan atas izin daripada Allah. Wa man yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim,
dan Allah itu maha mengetahui atas setiap sesuatu. Ma asaba min musibah, tidaklah menimpa daripada musibah terhadap manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia akan berhadapan dengan musibah kapanpun, dimanapun berada, kemanapun dia lari, maka musibah akan menimpanya. Tidak ada satupun manusia yang terlepas daripada musibah. Mau lari kemana, mau sembunyi kemana, musibah itu akan mengejar, seperti mati mengejar setiap manusia, seperti rezeki mengejar manusia. Mati, musibah, rezeki, tiga-tiganya mengejar manusia kemanapun dia lari. Jadi bukan hanya mati saja, rezeki pun akan mengejar kita. Kita lari enggak mau terima rezeki dari Allah, kita lari enggak mau makan, mau mati, maka rezeki akan mengejar kita. Kita tidak akan mati sebelum ajal datang. Demikian juga musibah. Tidak ada satupun manusia yang bisa terlepas daripada musibah. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh telah kami ciptakan manusia fi kabad, dalam susah payah, dalam berbagai macam cobaan, dalam berbagai rintangan, dalam berbagai macam kesulitan. Setiap manusia akan menghadapi kesulitan. Bahkan Islam mengatakan inna 'idhamil jaza' ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu dari besarnya cobaan dan musibah. Wa inna Allah idza ahabba 'abdan ibtala, dan sesungguhnya Allah bila mencintai hambanya, dia akan memberikan cobaan, musibah-musibah. Maka musibah sudah menjadi sunnatullah, akan menimpa siapapun, dan dia tidak ada urusan baik orang yang saleh maupun orang yang tidak saleh, semua akan mendapat giliran musibah masing-masing. Rasulullah mengatakan inna asyaddan nasa bala al-anbiya, bahkan yang paling berat musibah itu, yang paling berat cobaan Allah itu adalah para nabi, para rasul, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah timpakan musibah dari semua sisi. Allah timpakan musibah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai meninggal orang tuanya masih dalam kandungan. Kita masih lumayan, meninggal orang tua sudah besar, sudah sempat berkasih sayang, berbagi cinta dengan orang tua. Rasulullah lahir, ayahnya tidak ada, meninggal. Tidak sempat melihat ayahnya, tidak sempat mulutnya memanggil kata-kata ayah. Rasulullah ditimpa musibah pada ibunya pada umur 5 tahun, 6 tahun. Ibunya meninggal di depan matanya. Kemudian Rasulullah ditimpa musibah pada istrinya. Istrinya, istri tercinta, Khadijatul Kubra, istri terbaik, terindah.
istri tersuci meninggal di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditimpa musibah, meninggal pamannya Abu Talib, seorang paman yang jangankan manusia, nyamuk pun tidak dibiarkan menyentuh ponakannya Muhammad. Meninggal. Rasulullah ditimpa meninggal seluruh anak laki-lakinya. Seluruh anak laki-lakinya meninggal. Tidak ada anak laki-laki Rasulullah yang tersisa meninggal. Ibrahim yang terakhir meninggal dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditimpa meninggal seluruh anak perempuannya kecuali Fatimahuz Zahra. Fatimahuz Zahra yang hidup setelah wafat Rasulullah selama 6 bulan. Yang lain semua anak perempuannya, Ruqayyah, Zainab meninggal. Ruqayyah meninggal dalam kondisi sakit keras. Rasulullah ditimpa musibah, diusir dari negerinya. Bagaimana sakit sedihnya, diusir dari kampung. Hijrah itu diusir. Maka tidak ada yang mampu menyaingi musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh rasul ditimpa musibah yang cukup berat pada dirinya, pada fisiknya. Nabi Ayub, Nabi Yusuf diperjualbelikan, dirinya diperjualbelikan. Nabi Ayub penyakit yang cukup mengerikan. Ditimpa pada keluarganya musibah, istrinya yang bahkan menjadi lawannya, pada anak-anaknya, pada umatnya. Ma asaba min musibah, setiap manusia akan ditimpa musibah tanpa terkecuali. Walanabluwannakum bisyai', dan semua kalian akan kami uji. Jadi semua akan ditimpa musibah. Itu sudah menjadi sunnatullah. Begitu masuk ruang dunia, begitu lahir sampai ditarik ruh, siapapun yang hidup antara itu pasti akan berhadapan dengan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengatakan fa biiznillah, setiap musibah itu adalah dari Allah, atas izin Allah. Karena ada kondisi musibah itu terjadi karena sebab musabab. Tapi apapun itu kejadian, sebab musabab dan lain-lain sebagainya, apapun yang terjadi di alam ini, baik yang di mata manusia itu negatif maupun positif, pokoknya segala sesuatu yang menimpa manusia di atas muka bumi ini, di alam ini, biiznillah, atas izin Allah. Itu konsekuensi tauhid. Ketika kita beriman kepada Allah, konsekuensinya kita harus beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini itu atas izin Allah. Itu konsekuensi tauhid. Di sini Allah ajarkan fa biiznillah, atas izin Allah. Jadi ketika kita melihat musibah-musibah terus silih berganti beberapa bulan akhir ini di Indonesia, orang-orang beriman dengan kokoh hatinya, dengan tetap hatinya mengatakan fa biiznillah, itu semua atas izin Allah. Apa tujuannya kita meyakini atas izin Allah? Yang pertama, untuk menunjukkan ketauhidan kita kepada Allah, bahwa kita beriman kepada Allah dan beriman segala sesuatu yang terjadi di alam ini atas izin Allah. Tidak mungkin terjadi di luar kendali Allah. Jadi Allah itu tahu kita sedang sakit, sedang sulit, sedang rumit. Allah itu tahu.
bukan tidak tahu. Bahkan Allah sudah tahu sebelum menciptakan semua alam ini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Tidaklah satu musibah menimpa manusia, menimpa di muka bumi, menimpa pada diri manusia, illa fi kitab, sudah tertulis dalam lauhul mahfud sebelum Allah menciptakan alam. Sudah tertulis di sana tanggal 14 atau 15 Januari 2021 akan meninggal seorang da'i ulama terbaik di Indonesia. Sudah tertulis sebelum Allah menciptakan alam ini. Sudah tertulis berapa bulan pandemi yang sulit ini, COVID-19 tidak kunjung hilang ini. Sudah tertulis di lauhul mahfud sebelum Allah menciptakan alam ini. Sudah tertulis di sana akan terjadi sekian bulan, sekian jumlah yang meninggal, sekian jumlah yang sembuh, sekian jumlah yang selamat. Min qabli an nabra'aha, semua sudah tertulis. Itu tujuan pertama. Allah mengatakan atas izin Allah apapun yang menimpa. Tujuan kedua, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu ala ma atakum. Kata Allah, agar kalian tidak terlalu berputus asa, tidak terlalu bersedih atas apa yang telah luput dari kalian, telah Allah ambil balik. Memang itu sudah ketetapan Allah. Allah ambil orang tua kita, Allah ambil anak kita, Allah ambil istri kita, Allah ambil suami kita, Allah ambil pekerjaan kita, Allah ambil kekayaan kita. Itu sudah ketetapan Allah. Jadi jangan terlalu bersedih. Sebagaimana juga ketika Allah memberikan kita segala-galanya, likaila tafrahu, jangan terlalu senang, jangan terlalu berbahagia. Inilah makna cintailah sesuatu itu jangan berlebihan, dan benci sesuatu itu jangan juga berlebihan. Biasa-biasa saja. Karena yang kita cintai milik Allah, yang kita benci juga milik Allah. Likaila ta'sau, agar kalian tidak bersedih, kata Allah. Ya. Wa man yu'min billah yahdi qalbah, maka barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman tentang Allah, Allah Tuhan yang menciptakan seluruh alam, beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah di bawah kendali Allah, tidak ada yang terlepas dari kendali Allah. Ma waraqatin, bahkan satu helai lembar daun kecil di ujung gunung sana, di bukit gunung paling tinggi, jatuh daun, sehelai daun, selembar daun kecil dari pohon, dibawa oleh angin. Allah tahu kemana dia jatuh, di bagian tanah mana dia berada, ke bawah batu mana dia masuk. Semua Allah tahu. Itu perlu di situ keimanan kita. Wa may yu'min billah yahdi qalbah, maka dengan demikian apapun yang terjadi di alam ini, karena kita berpegang kuat pada Allah, yahdi qalbah, maka iman itu akan memberikan hidayah kepada hati orang yang beriman itu. Dalam tafsir Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti menyebutkan ada qiraah yang lain dalam ayat ini yang berbunyi yahda'u qalbuh, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahda'u qalbuh, maka hatinya akan tenang. Bahwa
semua atas kehendak Allah, bahawa semua atas izin Allah. Memang demikian sunnatullah mengatur alam ini. Yahda'u qalbuh, maka hatinya akan tenang. Akan tenang bagaimana? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Agar kita tidak bersedih, tidak merasa hina, karena tidak semua musibah itu buruk. Hati-hati dengan orang suka menyebar berita hoax. Setiap musibah langsung buat tulisan buruk. Wala tahinu wala tahzanu, kata Allah, jangan kalian bersedih, jangan kalian merasa hina. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu. Apabila kalian ditimpa musibah, ditimpa persoalan qarh, sangat menyakitkan. Qarh, kata-kata qarh dipakai, peristiwa yang sangat menyakitkan, menghentakkan sekalipun. Faqad asabal qaum wa in yamsaskum qarhun, apabila kalian ditimpa musibah qarh, sungguh musibah tersebut sudah menimpa orang-orang sebelum kalian, bahkan mereka generasi-generasi baik sudah kena bahkan lebih berat dari kita. Jangan langsung buruk. Dari mana anda ambil dalil setiap musibah langsung buruk? Apakah anda berjumpa dengan Allah? Apakah anda ambil sertifikat dari Rasulullah untuk mengatakan setiap musibah itu buruk? Faqad asabal qauma mithluh, umat-umat sebelum kalian sudah ditimpa lebih berat. Rasulullah bersama para sahabat, para ulama-ulama salafus salih, panjang sejarahnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini yang harus kita pahami. Sudah ketetapan Allah, hari-hari itu diputarkan oleh Allah, digilirkan oleh Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, diputar-putar oleh Allah. Dan itu tidak ada urusan, mukmin kafir tidak ada urusan, sama semua, digilirkan oleh Allah. Hari ini kita di atas, besok kita di bawah. Besok kita enak, lusa kita tidak enak. Besok kita nikmat, lusa kita sakit. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itu sudah menjadi sunnatullah. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad mengumpulkan 10 lebih, banyak sekali hikmah yang Allah simpan, yang Allah inginkan di balik musibah. Banyak sekali, yang semuanya karena kecintaan Allah kepada kita, karena sayang Allah kepada kita. Di antaranya, tujuan musibah adalah untuk Allah menghancurkan rasa ujub pada diri manusia. Apa itu ujub? Merasa diri hebat. Untuk Allah tarik itu, untuk Allah hancurkan, biar manusia tidak melewati batas. Karena ada manusia menganggap dengan teknologi yang sudah dia hasilkan, dia mampu menguasai dunia. Ada manusia menganggap dengan persenjataan yang canggih yang sudah berhasil dia produksikan dan dia jual ke negara-negara lain, dia menganggap dia bisa tunjuk-tunjuk negara lain, dia bisa mengatur-ngatur negara lain. Ada orang yang seperti itu. Maka Allah perlu menurunkan musibah agar orang-orang seperti itu ada batasnya. Dikirim COVID-19 kalang kabut, mana persenjataan canggih, mana teknologi canggih, tergeletak manusia tak berdaya. Nah, wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum, kata Allah, ingat ketika perang Hunain. Perang Hunain, umat Islam sangat banyak, 12.000, musuh sedikit.
sebagian umat Islam merasa hebat, ini kita menang, kita punya pasukan besar. Yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum, ingat ketika hari Hunain, perang Hunain, kalian merasa hebat karena jumlah besar, persenjataan lengkap. Ketika itu malah kalah umat Islam di awal perang. Itu tujuan pertama di antara tujuan musibah itu Allah timpakan kepada manusia, untuk mengontrol manusia, jangan ada yang berlebihan. Yang kedua, untuk menyadarkan manusia hakikat dirinya. Karena ada manusia tidak sadar siapa dirinya, sudah terlalu jauh berjalan. Kamanyang tak ge katua ge ho getreun nam ho treli. Kajeuh tak gejak nam ho riwang li. Maka perlu musibah agar ketuho jalan wo, agar ketuho ho no trel ko kamanyang tak. Maka ada pepatah Arab mengatakan, halakal mar'u lam ya'rif qadrah, celaka seseorang yang tidak mengenal dirinya sendiri, yang tidak tahu batasannya. Maka ditimpa musibah, oh ternyata saya lemah sekali, ternyata banyak hal yang tidak mampu kita kendalikan, ternyata banyak hal di luar kendali kita. Diri kita sendiri saja tidak mampu kita kendalikan secara penuh, secara keseluruhan, apalagi mengendalikan alam ini, mengendalikan manusia, menyadarkan manusia-manusia yang sombong tadi akan batasan dirinya. Kita ini lemah. Antumul fuqara'u ilallah, wahai kalian manusia, kalian itu fakir. Allah yang berkuasa di alam ini. Hati-hati. Nah, perlu musibah. Kalau enggak ada musibah, yang zalim semakin zalim, yang sombong semakin sombong, yang ingin berkuasa semakin menjadi-jadi. Maka perlu musibah. Karena ada kondisi orang kesombongannya itu tidak mampu lagi kita atur, tidak mampu lagi kita kendalikan, tidak mampu lagi kita tekan. Hanya dengan turun tangan Allah baru mampu menekan kesombongan itu. Maka Allah datangkan musibah-musibah agar manusia menyadari hakikat dirinya, hakikat keterbatasannya, hakikat kelemahannya. Kemudian di antara tujuan Allah turunkan musibah adalah untuk mengangkat, mendidik, membuat manusia semakin berkualitas. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh telah kami jadikan manusia dalam susah payah. Jadi tujuan musibah itu membuat manusia semakin berkualitas, ya, semakin sering terjadi. Misalnya di Indonesia musibah jatuhnya pesawat, maka mendidik ahli-ahli di Indonesia, mendidik orang-orang untuk semakin bagus kualitas dalam membuat pesawat, semakin jauh pertimbangannya, semakin hati-hati dalam mengendalikan pesawat. Semakin Allah timpa Indonesia dengan musibah-musibah seperti longsor, banjir, maka badan-badan penanggulangan bencana di Indonesia semakin terlatih.